Suasana meja makan yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi sangat dingin ketika suamiku, Hendra, meletakkan sendoknya dengan perlahan lalu menatapku tajam. Di sebelah kanannya, ibu mertuaku tersenyum penuh arti, sementara Siska, adik iparku, sibuk memainkan ponsel pintarnya sambil sesekali melirik ke arahku dengan tatapan meremehkan. Hendra berdeham kecil, memperbaiki posisi duduknya, lalu mengeluarkan kata-kata yang membuat seluruh makanan di mulutku rasanya ingin kukeluarkan kembali saat itu juga. Dia bertanya apakah aku lebih memilih untuk menjual mobil pribadiku atau menyerahkan seluruh uang tabungan yang kupunya demi menyumbang biaya pembelian rumah mewah baru untuk Siska yang akan segera menikah. Pertanyaan itu diucapkan dengan nada santai seolah-olah dia sedang memintaku memilih menu makanan untuk sarapan besok pagi tanpa memikirkan perjuanganku. Aku menghentikan gerakan tanganku, meletakkan garpu di atas piring hingga menimbulkan suara dentingan yang cukup keras di ruang makan yang sunyi itu. Kutatap mata suamiku dalam-dalam, mencari apakah ada rasa bersalah atau pekerti yang tersisa di dalam dirinya, namun yang kutemukan hanyalah ambisi egois dan kesombongan yang luar biasa. Ibu mertuaku langsung menyenggol lengan Hendra, memberi kode agar suamiku terus menekanku sampai aku tidak punya pilihan lain selain mengiyakan kemauan mereka yang tidak masuk akal ini. Siska bahkan mulai meletakkan ponselnya dan menopang dagu, menantikan jawaban dariku dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan di wajahnya yang penuh riasan tebal itu. Mereka semua mengira aku akan kembali mengalah seperti yang biasa kulakukan selama 3 tahun pernikahan kami ini. Tanpa mengubah ekspresi wajahku, aku menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan, menatap mereka satu persatu dengan ketenangan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Aku menjawab dengan suara yang sangat jernih dan tegas bahwa aku tidak memilih keduanya, melainkan aku memilih agar kami berdua segera bercerai dan menyelesaikannya di pengadilan. Seketika itu juga, suasana di meja makan langsung senyap, sendok yang sedang dipegang oleh ibu mertuaku terlepas dari tangannya dan jatuh ke atas lantai keramik dengan suara yang nyaring. Wajah Hendra yang tadinya dipenuhi senyuman penuh kemenangan langsung berubah menjadi pucat pasi, matanya terbelalak lebar seolah tidak percaya dengan kalimat yang baru saja keluar dari mulut istrinya yang biasanya penurut ini. Hendra langsung menggebrak meja makan dengan sangat keras, hingga beberapa cangkir teh di atasnya bergoyang, dan airnya tumpah membasahi taplak meja yang berwarna putih bersih. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang bergetar menahan amarah yang meledak-ledak, mencaciku sebagai istri yang tidak tahu diri dan sombong, hanya karena memiliki sedikit harta. Ibu mertuaku juga tidak tinggal diam, dia langsung berdiri dari kursinya sambil berkaca pinggang, memaki namaku dan mengatakan bahwa aku adalah menantu yang tidak berbakti serta tega menghancurkan kebahagiaan keluarga suamiku sendiri. Siska yang tadi tersenyum kini mulai mengeluarkan air mata buaya, merengek kepada kakaknya bahwa pernikahannya dengan calon suaminya yang kaya raya bisa terancam batal jika rumah mewah itu tidak berhasil mereka beli bulan ini. Mobil yang mereka bicarakan adalah sebuah mobil SUV hitam yang kubeli sepenuhnya dengan uang hasil keringatku sendiri dari bisnis pakaian online yang kurintis jauh sebelum aku mengenal Hendra. Hendra sama sekali tidak punya hak sepeser pun atas mobil itu, begitu pula dengan uang tabunganku yang merupakan hasil kerja keras siang dan malam tanpa pernah merepotkannya. Namun, entah mengapa keluarga besar suamiku selalu menganggap bahwa apa yang menjadi milikku adalah milik bersama yang bisa mereka ambil kapan saja mereka butuhkan. Mereka merasa berhak mengatur keuangan pribadiku hanya karena Hendra adalah kepala keluarga, padahal nafkah yang diberikan Hendra setiap bulan bahkan tidak pernah cukup untuk menutupi biaya kebutuhan dapur rumah tangga kami berdua. Ibu mertuaku terus melanjutkan makiannya, mengatakan bahwa sebagai seorang istri yang baik, aku seharusnya rela mengorbankan apa saja demi menjaga nama baik dan martabat keluarga besar suamiku di mata orang lain. Dia membawa-bawa nama calon mertua Siska yang katanya berasal dari kalangan pejabat tinggi, sehingga Siska harus memiliki rumah yang megah agar tidak dipandang rendah oleh keluarga besarnya kelak. Siska terus terisak di pojokan kursi, mengeluh betapa malunya dia jika harus tinggal di rumah kontrakan biasa setelah menikah nanti, seolah-olah itu adalah kesalahan besarku yang tidak mau membelikannya rumah mewah. Hendra yang melihat adiknya menangis menjadi semakin murka padaku, dia menuntut permintaan maaf seketika itu juga atas kelancanganku yang berani menyebut kata perceraian di depan ibunya. Hendra melangkah mendekat ke arah kursiku, mencengkeram sandaran kursi dengan kuat hingga urat-urat di tangannya terlihat menonjol, lalu berbisik dengan nada mengancam yang sangat menyeramkan di telingaku. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak menuruti perintahnya untuk menjual mobil itu besok pagi, dia akan menunjukkan padaku bagaimana kekuasaan seorang suami yang sesungguhnya di dalam rumah ini. Dia mengancam akan mengurungku, mengambil paksa kunci mobil, serta membekukan semua akses bisnis online milikku jika aku tetap keras kepala mempertahankan egoku sendiri.
Mendengar ancaman itu, aku tidak merasa takut sedikit pun, melainkan rasa muak yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun kini telah mencapai puncaknya yang paling tinggi dan tidak bisa ditahan lagi. Kukira Hendra adalah pria yang bertanggung jawab ketika aku menerimanya sebagai suami 3 tahun yang lalu, namun waktu telah membuka semua topeng kepalsuan yang dia pakai selama ini dengan sangat jelas. Aku menyadari bahwa kesabaranku selama ini yang selalu diam saat uang belanja dipotong dan saat barang-barang pribadiku dipinjam tanpa izin oleh adiknya justru membuat mereka semakin melunjak dan melampaui batas. Meja makan malam ini menjadi saksi bagaimana sebuah keluarga yang mengaku terhormat ternyata tidak lebih dari sekumpulan orang serakah yang ingin hidup mewah dengan cara merampas hak milik orang lain. Aku bersumpah dalam hati bahwa malam ini adalah malam terakhir aku berada di bawah atap yang sama dengan pria manipulatif seperti Hendra ini. Aku berdiri dari kursiku dengan anggun, merapikan pakaianku yang sedikit kusut, lalu menatap Hendra dengan senyuman dingin yang membuat kemarahannya mendadak berubah menjadi rasa kebingungan yang amat sangat. Kataku padanya dengan sangat tenang bahwa dia boleh mencoba melakukan apa saja yang dia inginkan, tetapi dia harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat setelah ini. Ibu mertuaku berteriak melempar tisu ke arahku, mengatakan bahwa aku adalah wanita keras kepala yang akan membawa sial bagi keturunan mereka jika tidak segera diceraikan oleh anaknya. Siska pun ikut memaki, menyebutku sebagai kakak ipar yang pelit dan tidak punya hati nurani karena tega membiarkan adik suaminya menderita dalam kesusahan. Mereka semua mengira ancaman cerai yang kuucapkan hanyalah sebuah gertakan sambal dari seorang wanita yang sedang emosional dan tidak akan berani mengambil tindakan nyata di luar sana. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik ketenanganku selama beberapa minggu terakhir ini, aku sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang dan terencana bersama pengacaraku. Semua dokumen, bukti transfer, dan rekaman pembicaraan rahasia tentang rencana busuk mereka sudah tersimpan rapi di dalam tas kerjaku yang terkunci rapat di dalam kamar atas. Aku menatap tajam wajah suamiku, memastikan bahwa dia memahami bahwa aku tidak sedang bermain-main dengan keputusanku untuk meninggalkan lingkaran keluarga beracun ini selamanya. Ketegangan di dalam ruangan itu semakin memuncak ketika Hendra mencoba meraih pergelangan tanganku untuk memaksaku duduk kembali dan mendengarkan ceramah panjang ibunya yang sangat membosankan itu. Aku langsung menghindar dengan gerakan cepat, menepis tangannya kasar, dan menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang diskusi atau negosiasi di antara kita setelah penghinaan malam ini. Ibu mertuaku mendengus kencang, menuduhku sebagai menantu yang angkuh hanya karena bisnis pakaian onlineku sedang berkembang pesat belakangan ini di kota. Siska terus meratapi nasibnya yang malang, mengklaim bahwa keenggananku menyumbang dana akan menjadi penyebab utama hancurnya reputasi sosialnya di depan calon mertua kayanya. Aku memperhatikan bagaimana ego mereka berdua berpadu dengan ketamakan yang luar biasa, tanpa memedulikan sedikitpun perasaan atau hak-hak pribadiku sebagai seorang manusia. Hendra kembali mengeluarkan ancaman baru, mengatakan bahwa dia akan menguras semua isi tabungan bersama jika aku tetap bersikeras membawa urusan rumah tangga ini ke pengadilan agama. Dia tidak tahu bahwa aku sudah memindahkan seluruh dana pribadiku ke rekening lain yang tidak bisa dia lacak atau akses sama sekali sejak sebulan lalu. Senyuman tipis muncul di sudut bibirku melihat kebodohan suamiku yang masih merasa berada di atas angin padahal posisinya sudah sangat terpojok. Suasana malam yang semakin larut dan suara rintik hujan di luar jendela kaca seolah mempertegas keputusanku yang sudah bulat untuk menyudahi penderitaan batin ini. Kubiarkan mereka terus berbicara, memaki, dan mengeluarkan semua sumpah serapah yang mereka punya sampai mereka kelelahan sendiri menghadapi sikap diamku yang sedingin es. Bagi mereka, uang dan status sosial di atas segalanya, bahkan jika harus mengorbankan kebahagiaan dan masa depan rumah tangga anak kandungnya sendiri demi kesenangan sesaat. Aku tahu bahwa langkah yang kuambil malam ini akan mengubah seluruh jalannya kehidupanku. Namun aku sama sekali tidak menyesal karena kebebasan jauh lebih berharga daripada pernikahan beracun. Seluruh sandiwara kebaikan yang mereka tunjukkan selama 3 tahun terakhir ini, akhirnya runtuh total dalam satu malam, akibat ketamakan yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan dari hadapanku. Hendra masih berdiri terpaku di depan meja makan, menatapku dengan kombinasi rasa tidak percaya dan amarah yang siap meledak kapan saja jika dipicu sedikit lagi oleh kata-kataku. Aku membalikan badanku dengan tenang, bersiap melangkah menuju tangga kamar untuk mengambil semua barang penting yang sudah kukemas rapi sejak beberapa hari yang lalu tanpa berniat menengok ke belakang lagi. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah.
Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Semua kegilaan ini sebenarnya bermula sekitar 2 bulan yang lalu ketika Siska mengumumkan bahwa dia telah dilamar oleh seorang pria kaya raya anak pengusaha properti terkenal di kota kami. Sejak hari pengumuman itu, suasana di rumah mertuaku langsung berubah drastis menjadi penuh dengan kesombongan dan pamer rencana pernikahan yang sangat megah dan mewah. Ibu mertuaku mulai sering menyindirku yang hanya seorang pebisnis online kecil-kecilan, membanding-bandingkan aku dengan calon menantu barunya yang katanya memiliki latar belakang keluarga terpandang. Setiap kali ada acara kumpul keluarga besar, aku selalu ditempatkan di posisi yang paling pojok seolah-olah keberadaanku di sana hanya sebagai pelengkap yang tidak terlalu penting bagi mereka. Siska yang biasanya jarang menyapaku tiba-tiba menjadi sangat sering menelepon dan mengirimkan pesan singkat, menanyakan pendapatan bulanan dari toko online yang kujalankan dengan susah payah ini. Awalnya aku mengira dia hanya ingin tahu atau sekadar belajar berbisnis, sehingga aku menjawabnya dengan santai tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun kepada adik iparku itu. Namun lama-kelamaan pertanyaannya mulai mengarah pada hal-hal yang sangat pribadi seperti jumlah saldo tabungan bank milikku dan apakah mobil SUV hitamku sudah lunas atau masih cicilan. Aku mulai merasa risih dan membatasi jawabanku, yang ternyata langsung membuat Siska mengadu kepada ibunya bahwa aku adalah orang yang tertutup dan sombong terhadap keluarga sendiri. Puncaknya adalah ketika Hendra mulai berani memotong uang nafkah bulanan yang biasa dia berikan kepadaku untuk keperluan operasional rumah tangga kami dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Dia berdalih bahwa perusahaannya sedang mengalami penurunan pendapatan dan dia harus membantu membiayai catering serta sewa gedung pernikahan Siska yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Aku mencoba mengerti dan mengalah, menggunakan uang tabungan pribadiku sendiri untuk membayar tagihan listrik, air, dan membeli kebutuhan bahan makanan sehari-hari tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Namun, kebaikan dan kelonggaran yang kuberikan ini justru dianggap oleh Hendra sebagai sinyal bahwa aku memiliki persediaan uang yang tidak akan pernah habis. Suatu malam yang sangat larut, ketika Hendra mengira aku sudah tertidur pulas karena kelelahan setelah seharian mengurus pengiriman barang pesanan pelanggan, aku mendengar dia sedang berbicara dengan ibunya di balkon luar kamar. Suara angin malam yang cukup kencang tidak mampu menyembunyikan percakapan mereka yang sedang menyusun rencana untuk memanfaatkan aset pribadi milikku demi kepentingan gengsi Siska. Ibu mertuaku dengan sangat jelas mengatakan bahwa Hendra harus membujukku untuk menjual mobil SUV hitam milikku karena Siska membutuhkan uang tunai cepat untuk uang muka sebuah rumah di kawasan elit. Calon mertua Siska kabarnya menjanjikan akan mengisi seluruh perabotan mewah di dalam rumah itu jika Siska berhasil menyediakan unit rumahnya terlebih dahulu. Hendra sempat ragu dan mengatakan pada ibunya bahwa mobil itu adalah milik penuh namaku dan kemungkinan besar aku tidak akan pernah mau melepaskannya begitu saja demi Siska. Tetapi ibunya dengan sangat sinis menjawab bahwa seorang istri harus tunduk pada perintah suami, dan jika aku menolak, Hendra bisa menggunakan dalih agama atau ancaman perceraian untuk menakut-nakuti mentalitasku. Mendengar kata-kata itu dari luar jendela, badanku gemetar menahan amarah yang luar biasa. Tidak menyangka bahwa pria yang kunikahi ternyata bekerja sama dengan ibunya untuk merampokku secara halus. Sejak malam yang terkutuk itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan mulai menyusun strategi pertahanan yang sangat rapi. Keesokan harinya, aku mulai menyelidiki semua rekening bank milik Hendra secara diam-diam melalui mutasi rekening yang sering dia tinggalkan di atas meja kerja tanpa dia sadari sama sekali. Aku sangat terkejut saat menemukan fakta bahwa selama 6 bulan terakhir, Hendra telah mentransfer hampir 80% dari gaji pokoknya ke rekening pribadi milik ibu mertuaku. Pantas saja selama ini dia selalu mengeluh tidak punya uang untuk memperbaiki atap rumah kami yang bocor atau untuk sekadar mengajakku makan malam di luar saat hari ulang tahun pernikahan kami. Ternyata uang hasil kerja kerasnya di kantor dialihkan sepenuhnya untuk membiayai gaya hidup mewah Siska yang selalu ingin terlihat kaya di media sosialnya. Tidak berhenti sampai di situ. Kejutan yang lebih menyakitkan kembali kutemukan ketika aku membuka laci lemari pakaian milik Hendra dan menemukan sebuah dokumen pengajuan pinjaman online yang cukup besar. Di dalam dokumen tersebut, terdapat selembar surat pernyataan persetujuan istri yang di atasnya tertera tanda tanganku yang telah dipalsukan dengan sangat mirip oleh suamiku sendiri. Pinjaman tersebut bernilai 100 juta rupiah dan uangnya telah dicairkan langsung ke rekening Siska untuk membayar perancang busana pernikahan dan vendor dekorasi pesta mewahnya itu. Air mataku menetes bukan karena sedih, melainkan karena rasa murka yang mendalam melihat betapa teganya Hendra melakukan tindak kriminal pemalsuan tanda tangan demi adik kandungnya. Aku segera menghubungi sahabat karibku yang berprofesi sebagai seorang pengacara spesialis hukum keluarga dan menceritakan semua temuan mengerikan ini kepadanya tanpa ada satupun detail yang kusembunyikan.
Pengacaraku menyarankan agar aku tetap bersikap tenang seolah-olah tidak tahu apa-apa di depan Hendra, sementara dia akan mulai menyusun draft gugatan cerai dan gugatan pemalsuan dokumen. Kami juga mulai memindahkan semua aset berharga milikku, termasuk sertifikat tanah warisan orang tuaku dan buku tabungan utama, ke dalam deposit box di bank yang aman. Aku terus memantau gerak-gerik Hendra yang semakin hari semakin terlihat gelisah karena tenggat waktu pembayaran rumah mewah Siska yang semakin dekat. 2 hari sebelum malam-malam yang kacau itu, Hendra mencoba mendekatiku saat aku sedang busi mengecek laporan keuangan bulanan toko onlineku di ruang tengah yang sepi. Dia memijat pundakku dengan lembut, sebuah perlakuan manis yang sudah sangat lama tidak pernah dia lakukan lagi semenjak tahun pertama pernikahan kami berlalu begitu saja. Dia mulai berkata dengan nada merayu bahwa Siska sedang dalam kesulitan besar karena kekurangan dana segar untuk melunasi pembayaran rumah barunya sebelum hari pernikahan berlangsung. Hendra memintaku dengan sangat memohon agar aku rela meminjamkan mobil SUV hitamku untuk digadaikan sementara waktu kepada salah satu teman bisnisnya yang kaya. Aku menepis tangannya dengan perlahan dari pundakku, lalu menatap suamiku dengan pandangan yang kosong sambil mengatakan bahwa aku harus memikirkannya terlebih dahulu selama beberapa hari ke depan. Hendra terlihat sangat gembira mendengar jawabanku, mengira bahwa taktik rayuannya telah berhasil melunakkan hatiku yang selama ini dia anggap keras dan kaku seperti batu. Dia langsung menelepon ibunya malam itu juga dengan suara berbisik yang penuh kemenangan, mengabarkan bahwa mobil hitamku sudah berada di dalam jangkauan tangan mereka berdua. Mereka tidak pernah menyadari bahwa setiap kata persetujuan palsu yang kucapkan adalah sebuah jebakan Batman yang akan menjatuhkan mereka ke dalam lubang kehancuran yang sangat dalam. Keesokan harinya, Hendra bersikap seolah-olah dia adalah suami terbaik di dunia dengan membelikanku sarapan bubur ayam kesukaanku sebelum dia berangkat kerja. Aku menerima bubur tersebut dengan senyuman formal, menahan rasa jijik yang amat sangat melihat kepura-puraan pria yang telah memalsukan tanda tanganku demi kepentingan keluarganya sendiri. Setelah dia pergi, aku segera menelepon bank untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran dana lain dari rekening bersama kami yang tersisa sedikit. Pihak bank mengonfirmasi bahwa Hendra sempat mencoba mencairkan deposito darurat kami, namun gagal karena memerlukan verifikasi wajah dan sidik jari dariku langsung. Keberanian Hendra untuk menyentuh dana deposito darurat membuatku semakin yakin bahwa dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya demi menuruti ambisi ibunya yang gila hormat. Aku langsung mengirimkan pesan singkat kepada pengacaraku, memberitahu perkembangan terbaru ini agar dia bisa menambahkan poin pelanggaran finansial baru ke dalam draft gugatan cerai kami. Hari itu kuhabiskan dengan mengemas beberapa helai pakaian penting dan dokumen bisnisku ke dalam koper kecil yang kemudian kusembunyikan di dalam bagasi mobil SUV hitamku. Aku ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, aku bisa pergi dari rumah ini dalam waktu kurang dari 5 menit tanpa meninggalkan jejak apapun. Sore harinya, Siska mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya, memperlihatkan brosur rumah mewah di kawasan elit lengkap dengan takarir yang sangat sombong tentang masa depannya. Dia menuliskan kalimat syukur yang sangat munafik, seolah-olah rumah mewah itu adalah hasil dari doa dan kerja kerasnya sendiri, padahal uang mukanya didapat dari hasil memeras kakaknya. Aku hanya menggelengkan kepala melihat tingkah laku calon adik iparku yang sangat tidak tahu diri dan haus akan pujian palsu dari dunia maya itu. Aku tahu bahwa dalam waktu dekat, semua kebohongan dan kesombongan yang dia bangun dengan susah payah ini akan hancur berantakan tanpa sisa. Malam sebelum sidang meja makan itu terjadi, Hendra kembali menanyakan keputusanku mengenai mobil dengan nada yang mulai sedikit mendesak dan tidak sabaran lagi seperti biasanya. Aku menjawabnya dengan sangat diplomatis, mengatakan bahwa aku akan memberikan jawaban resmi besok malam saat kita makan bersama dengan ibunya dan Siska di rumah mereka. Hendra merasa sangat puas dengan jawaban tersebut. Dia mengira bahwa aku telah terpojok dan tidak memiliki pilihan lain selain menyerah kalah pada tuntutan keluarganya. Dia tidak pernah menduga bahwa jawaban diplomatis itu adalah umpan terakhir yang kusiapkan untuk mengumpulkan mereka semua dalam satu ruang eksekusi hukum yang mematikan. Keesokan paginya, cuaca di luar sangat terik dan panas, seolah-olah menggambarkan ketegangan yang sedang bergejolak di dalam dadaku saat melihat Hendra bersiap pergi ke kantor dengan terburu-buru. Setelah suamiku pergi, aku segera mengunci pintu rumah dan bergegas pergi menemui agen penjual properti yang menangani transaksi rumah mewah yang ingin dibeli oleh Siska itu. Dengan menggunakan nama samaran dan berpura-pura sebagai salah satu perwakilan keluarga besar Siska, aku berhasil mendapatkan informasi yang sangat krusial mengenai status pembayaran rumah tersebut. Ternyata, pihak pengembang telah memberikan peringatan terakhir bahwa jika sisa pembayaran sebesar 300 juta rupiah tidak dilunasi dalam minggu ini, maka uang muka yang telah masuk akan hangus sepenuhnya.
Informasi berharga itu membuatku tersenyum sinis karena sekarang aku tahu persis mengapa Hendra dan ibunya menjadi begitu agresif dan nekat ingin menjual aset milikku dalam waktu singkat. Dari kantor pemasaran properti, aku langsung meluncur menuju ke bengkel tempat biasa aku melakukan perawatan rutin untuk mobil SUV hitam kesayanganku yang terparkir rapi di sana. Aku meminta pihak mekanik bengkel untuk memasang 2 buah alat pelacak GPS tambahan yang sangat tersembunyi di bagian dalam dashboard dan di bawah sasis mobil, tanpa sepengetahuan siapapun. Langkah antisipasi ini kuambil karena aku tahu bahwa Hendra memiliki kunci cadangan mobil yang dia simpan secara rahasia di dalam dompet kulit kecilnya yang selalu dibawa kemana-mana. Dugaanku ternyata sama sekali tidak meleset, sebab pada sore harinya, notifikasi dari aplikasi pelacak GPS di ponselku berbunyi dengan sangat nyaring saat aku sedang berada di toko kelontong. Peta di layar ponsel menunjukkan bahwa mobil SUV hitamku sedang bergerak meninggalkan area parkir rumah kami menuju ke sebuah kawasan industri di pinggiran kota yang cukup sepi. Hendra ternyata benar-benar senekat itu. Dia menggunakan kunci cadangan untuk mencuri mobil istrinya sendiri di siang bolong demi membawanya ke seorang maklar mobil bekas berwajah culas. Aku segera memanggil taksi online dan meluncur ke lokasi tersebut, bersama dengan 2 orang pria berbadan tegap yang merupakan staf keamanan dari kantor pengacaraku. Saat aku tiba di lokasi industri yang gersang itu, aku melihat Hendra sedang sibuk menandatangani beberapa lembar kertas di atas kap mobil bersama dengan si maklar mobil bekas tersebut. Di samping mereka berdiri Siska yang sedang tersenyum lebar sambil memegang sebuah amplop coklat tebal yang kuyakin berisi uang muka hasil penjualan ilegal mobil milikku itu. Kemarahanku sudah tidak bisa dibendung lagi. Aku langsung melangkah maju dengan langkah yang tegap dan menggebrak kap mesin mobil, hingga membuat mereka bertiga melonjak kaget bukan main. Wajah Hendra langsung berubah menjadi pucat pasi seketika itu juga, sementara Siska buru-buru menyembunyikan amplop coklat itu ke dalam tas lempangnya dengan gerakan yang sangat gugup. Aku langsung menatap maklar mobil tersebut dengan pandangan yang sangat tajam dan mengancam akan melaporkannya ke pihak kepolisian atas pasal penadahan barang curian jika dia berani melanjutkan transaksi haram ini. Kutunjukkan surat-surat resmi kepemilikan mobil, termasuk BPKB asli yang sengaja kubawa, yang membuktikan bahwa nama pemilik sah mobil itu adalah namaku sendiri, bukan nama Hendra. Si maklar mobil yang ketakutan setengah mati langsung merenggut kembali uangnya dari tangan Siska dan merobek semua kertas perjanjian jual beli yang belum sempat selesai ditandatangani itu. Dia memaki Hendra karena merasa telah ditipu oleh suamiku yang mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik pribadinya yang bebas untuk dijual kapan saja. Hendra yang merasa sangat malu dan harga dirinya jatuh di depan maklar tersebut, langsung mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat keras, hingga rasanya pergelangan tanganku memar membiru. Dia membentakku di depan umum, mengatakan bahwa aku adalah istri durhaka yang sengaja ingin mempermalukan suami sendiri di hadapan orang lain demi kepuasan egoku yang tinggi. Siska juga ikut berteriak histeris, menuduhku sebagai wanita jahat yang ingin menghancurkan masa depannya dan menggagalkan rencana pernikahannya yang sudah tinggal menghitung hari saja. 2 orang staf keamanan yang kubawa langsung bertindak cepat memisahkan cengkeraman tangan Hendra dari pergelangan tanganku sebelum suamiku melakukan tindakan fisik yang lebih jauh lagi. Aku merebut kembali kunci mobil dari tangan Hendra dengan gerakan yang sangat cepat, lalu masuk ke dalam kursi kemudi tanpa memedulikan makian kasar yang terus keluar dari mulut suamiku. Dari dalam mobil yang jendelanya tertutup rapat, kulihat Hendra dan Siska berdiri tertegun di tengah kepulan debu jalanan kawasan industri yang sangat gersang dan panas tersebut. Mereka berdua terpaksa harus pulang dengan menggunakan angkutan umum karena tidak memiliki kendaraan lain, sementara rencana busuk mereka untuk mendapatkan uang tunai instan telah gagal total hari itu. Kejadian di kawasan industri itu menjadi pemicu utama mengapa ibu mertuaku langsung mengatur rencana makan malam darurat di rumah mereka pada malam harinya. Malam itu, hujan turun dengan sangat lebat mengiringi perjalananku menuju rumah mertuaku untuk menghadiri jamuan makan malam yang sebenarnya adalah sebuah sidang eksekusi bagi diriku. Aku sengaja datang sedikit terlambat agar mereka memiliki waktu untuk saling menghasut dan mengumpulkan keberanian demi menghadapi keteguganku yang sudah mereka ketahui sejak sore tadi. Ketika aku melangkah masuk ke dalam rumah, aura permusuhan yang sangat pekat langsung menyambutku dari ruang tamu hingga menuju ke ruang makan keluarga mereka. Ibu mertuaku duduk di kepala meja dengan wajah yang ditekuk masam, dikelilingi oleh Hendra dan Siska yang menatapku seolah-olah aku adalah seorang penjahat besar yang harus segera dihukum. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang sangat mencekam. Tidak ada satupun dari kami yang mengeluarkan suara selain dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Hendra terus menatapku dengan pandangan yang penuh dengan dendam dan kemarahan yang tertahan. Sesekali dia berbisik dengan ibunya sambil melirik ke arah tas kerjaku.
Aku tahu mereka sedang menyusun kata-kata mutiara yang paling tajam untuk menjatuhkan mentalku dan memaksaku menyerahkan tabungan ratusan juta rupiah milikku sebagai ganti rugi atas kegagalan penjualan mobil sore tadi. Siska sengaja makan dengan sangat lambat, menunjukkan wajah yang paling menderita seakan-akan seluruh beban dunia ini sedang berada di atas pundak kecilnya yang manja itu. Hingga akhirnya, setelah hidangan utama selesai disantap, Hendra meletakkan sendoknya dengan perlahan seperti yang sudah kuceritakan di awal tadi, memulainya dengan senyuman palsu yang penuh manipulasi. Dia mengeluarkan pertanyaan pamungkas yang menjadi batas akhir dari seluruh sandiwara rumah tangga kami yang penuh dengan kepalsuan dan pemerasan finansial ini. Pertanyaan tentang pilihan untuk menjual mobil atau memberikan seluruh uang tabunganku demi mewujudkan impian rumah mewah Siska adalah sebuah bentuk pemerasan yang paling nyata. Dan jawabanku yang meminta perceraian malam itu adalah awal dari badai besar sesungguhnya yang akan memporak-porandakan seluruh kehidupan dan kesombongan keluarga besar Hendra tanpa tersisa sedikit pun. Setelah aku mengucapkan kata cerai, ibu mertuaku langsung memukulkan tangan rentanya ke atas meja kayu, membuat mangkuk sup bergeser hampir jatuh ke lantai keramik. Dia berteriak histeris, menuduhku tidak memiliki sopan santun karena berani menolak perintah suamiku di depan matanya sendiri yang masih hidup ini. Siska meremas tisu di tangannya hingga hancur, menatapku dengan mata yang memerah penuh kebencian yang mendalam karena rencana busuknya gagal total lagi malam ini. Hendra mencoba mengendalikan napasnya yang memburu, wajahnya memerah pada menahan malu yang luar biasa besar karena gagal menundukkan istrinya sendiri di depan keluarganya. Aku tetap duduk dengan tegak, menyilangkan kaki dengan santai, dan menatap mereka bergantian dengan pandangan meremehkan yang semakin membuat emosi mereka bertiga berada di titik nadir. Kutegaskan sekali lagi kepada Hendra bahwa keputusanku untuk berpisah sudah bulat dan tidak akan pernah bisa diubah oleh ancaman atau makian sekasar apapun dari mereka. Ibu mertuaku mulai mengumpat menggunakan bahasa daerah, mengutuk hari di mana dia mengizinkan anaknya menikahi wanita mandiri yang sulit dikendalikan sepertiku ini. Bagi mereka, menantu ideal adalah wanita penurut yang bisa mereka kuras hartanya sampai habis tanpa pernah berani bersuara atau melawan sedikit pun. Siska kembali merengek dengan suara melengking, mengatakan bahwa jika aku tidak menyerahkan uang tabunganku malam ini, dia akan menceritakan kepada seluruh tetangga bahwa aku adalah kakak ipar kejam. Aku hanya tertawa kecil mendengar ancaman kekanak-kanakannya yang sama sekali tidak memiliki bobot hukum atau pengaruh apapun bagi kehidupan sosialku yang mapan. Hendra berdiri dari kursinya, melangkah mendekatiku dengan tangan terkepal rapat, mencoba menakutiku dengan postur tubuhnya yang lebih tinggi besar dari tubuhku yang mungil ini. Namun, langkah kakinya terhenti ketika dia melihat aku sama sekali tidak berkedip atau menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun dari posisiku duduk. Suasana di ruang makan itu benar-benar berada di titik paling kritis, di mana semua kedok kekeluargaan telah hilang digantikan oleh ketamakan yang telanjang dan menjijikkan. Aku meraih tas kerjaku yang tergeletak di kursi sebelah, bersiap mengeluarkan kejutan terbesar yang sudah kusiapkan bersama tim pengacaraku sejak beberapa hari yang lalu. Hendra menatap tas tersebut dengan rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan mendalam yang mulai merayapi isi kepala egoisnya yang bodoh itu. Dia tidak tahu bahwa isi di dalam tas tersebut akan menjadi akhir dari seluruh drama kesombongan keluarganya yang selama ini mereka banggakan di depan orang lain. Setelah kalimat permintaanku untuk bercerai menggema di ruang makan yang sunyi itu, Hendra mencoba menenangkan dirinya meskipun tangannya terlihat bergetar sangat hebat karena menahan rasa malu yang amat dalam. Dia tertawa hambar, mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan kepada ibunya bahwa aku hanya sedang mengigau atau terlalu banyak menonton drama televisi sehingga berbicara tanpa berpikir jernih. Namun, aku tidak membiarkan dia membangun opininya lebih jauh lagi. Aku langsung membuka resleting tas kerjaku dan mengeluarkan seberkas dokumen tebal yang bersampul warna merah menyala. Kulemparkan dokumen tersebut tepat di atas piring makan Hendra yang masih menyisakan sedikit kuah makanan, membuat dokumen itu menjadi sedikit kotor membasahi kertas putihnya. Dokumen tersebut adalah salinan resmi gugatan perceraian yang telah didaftarkan oleh tim pengacaraku ke Pengadilan Agama pada jam 9 pagi hari itu juga, lengkap dengan stempel resminya. Bukan hanya itu, di lembar berikutnya aku juga melampirkan bukti cetak mutasi rekening ilegal, surat pemalsuan tanda tangan pinjaman online, serta rekaman suara percakapan busuk mereka di balkon rumah. Ibu mertuaku yang penasaran langsung merebut kertas-kertas tersebut dari tangan Hendra, mencoba membaca setiap baris kalimatnya dengan kacamata yang dia ambil dari dalam saku bajunya dengan gerakan yang sangat gemetar. Siska ikut mengintip dari belakang pundak ibunya, dan seketika itu juga wajah kedua wanita serakah itu berubah menjadi sangat pucat seperti mayat.
Kemarahan Hendra kembali meledak saat melihat bukti-bukti kejahatan finansialnya terpampang dengan sangat jelas dan tidak bisa dibantah lagi oleh dalih apapun yang dia miliki. Dia berdiri dari kursinya dan mencoba merobek berkas dokumen tersebut menjadi potongan-potongan kecil, mengira bahwa dengan menghancurkan kertas itu maka masalah hukumnya akan selesai begitu saja. Aku hanya tersenyum melihat tingkah kekanak-kanakannya yang sangat konyol, lalu kukatakan padanya dengan suara lantang bahwa file asli dan semua bukti digital telah tersimpan aman di tangan pihak kepolisian. Aku juga menjelaskan bahwa laporan resmi atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan penipuan dokumen pinjaman online telah diproses oleh pihak berwajib sejak siang hari. Siska yang menyadari bahwa posisi kakaknya berada di ujung tanduk langsung bersujud di samping kursiku, menangis histeris sambil memegang ujung celanaku dengan sangat erat seolah meminta belas kasihan. Dia memohon agar aku mencabut laporan polisi tersebut karena jika kasus ini sampai terdengar oleh keluarga calon suaminya yang pejabat, maka pernikahan mewahnya dipastikan akan batal total. Dia mengakui bahwa dialah yang menghasut Hendra untuk memalsukan tanda tanganku karena dia sangat membutuhkan uang tunai demi menjaga gengsinya di hadapan teman-teman sosialitanya yang kaya raya. Aku melihat pemandangan menyedihkan itu tanpa ada rasa iba sedikit pun, melainkan rasa muak yang semakin mendalam melihat mentalitas mereka yang sangat rendah. Ibu mertuaku yang biasanya selalu berteriak lantang kini mendadak lemas. Dia terduduk kembali di kursinya sambil memegangi dadanya yang terasa sesak akibat syok yang luar biasa mendalam. Dia mencoba mengubah taktik jalang dengan berbicara menggunakan suara yang dilembut-lembutkan, memanggilku dengan sebutan menantu kesayangan dan meminta agar masalah internal keluarga ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Dia berjanji akan meminta Hendra mencicil pengembalian uang 100 juta rupiah yang telah digunakan Siska, asalkan aku tidak melanjutkan proses perceraian dan laporan kepolisian ini kerana hukum. Mendengar perubahan sikapnya yang sangat drastis dan munafik itu, aku hanya bisa tertawa sinis dan menggelengkan kepalaku dengan penuh rasa penghinaan. Belum sempat ibu mertuaku menyelesaikan kalimat bujukannya, tiba-tiba ponsel pintar milik Siska yang tergeletak di atas meja makan berdering dengan sangat keras menampilkan nama panggilan dari calon suaminya, Adit. Siska buru-buru mengangkat telepon tersebut dengan suara yang dibuat seceria mungkin, berharap tidak ada hal buruk yang terjadi di luar sana pada malam yang penuh kekacauan ini. Namun, senyuman di wajah Siska langsung membeku ketika suara Adit di seberang telepon terdengar sangat dingin dan penuh dengan kemarahan yang meluap-luap tanpa bisa diredam lagi. Suara Adit bahkan cukup keras hingga bisa terdengar oleh kami semua yang berada di ruang makan yang sangat sunyi dan menegangkan tersebut. Adit mengatakan dengan sangat tegas bahwa dia baru saja menerima sebuah pesan singkat misterius yang berisi dokumen lengkap mengenai borok keuangan keluarga Siska beserta bukti laporan kepolisian atas nama Hendra. Dia juga baru mengetahui bahwa rumah mewah yang dijanjikan oleh Siska sebenarnya belum dibayar dan keluarga Siska mencoba melakukan penipuan dengan menggunakan aset curian milik kakak iparnya. Adit menyatakan bahwa malam itu juga dia dan seluruh keluarga besarnya secara resmi membatalkan rencana pernikahan mereka karena tidak sudi berbesan dengan keluarga penipu finansial yang tidak tahu malu. Telepon langsung diputus secara sepihak oleh Adit, meninggalkan Siska yang langsung berteriak histeris seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Pesan misterius yang diterima oleh Adit tentu saja dikirimkan oleh tim pengacaraku atas perintah langsung dariku sebagai langkah pembalasan yang paling setimpal untuk menghancurkan kesombongan adik iparku itu. Siska mulai melemparkan barang-barang di atas meja makan ke arahku, berteriak memaki namaku sebagai wanita iblis yang telah menghancurkan seluruh impian hidup mewahnya yang sudah di depan mata. Hendra yang melihat adiknya mengamuk mencoba menyerangku secara fisik dengan mengangkat sebuah kursi kayu tebal untuk dihantamkan ke arah badanku yang sedang berdiri tegak. Namun sebelum kursi itu sempat mengenai tubuhku, pintu depan rumah mertuaku didobrak dengan sangat keras dari luar oleh beberapa orang berseragam. 3 orang petugas kepolisian bersama dengan pengacaraku langsung masuk ke dalam ruang makan dan segera meringkus Hendra yang sedang memegang kursi dengan posisi siap memukulku itu. Pengacaraku langsung menunjukkan surat perintah penangkapan resmi terhadap Hendra atas kasus pemalsuan dokumen perbankan dan penipuan pinjaman online yang merugikan pihak lain secara finansial. Hendra mencoba berontak dan berteriak bahwa dia adalah korban fitnah dari istrinya sendiri, namun borgol besi yang dingin sudah terlanjur mengunci kedua pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Ibu mertuaku pingsan seketika di atas lantai melihat anak laki-laki kebanggaannya diseret keluar rumah oleh pihak berwajib seperti seorang kriminal jalanan umum. Sebelum aku melangkah pergi meninggalkan rumah terkutuk itu untuk selamanya, aku mendekati Siska yang masih terduduk lemas di lantai sambil menangisi gaun pengantin mewahnya yang kini tidak ada gunanya lagi. Kukatakan padanya dengan suara berbisik yang sangat dingin bahwa inilah akibat jika seseorang mencoba membangun kebahagiaan di atas penderitaan dan hasil rampasan hak milik orang lain.
Kuambil tas kerjaku, kupasang kacamata hitamku meskipun malam hari sedang hujan lebat, lalu berjalan keluar menuju mobil SUV hitamku dengan perasaan yang sangat lega. Malam itu menjadi saksi runtuhnya seluruh dinasti kepalsuan keluarga Hendra yang selama ini hidup dengan kesombongan kosong dari hasil memeras tenaga dan hartaku. Ketika Hendra dibawa masuk ke dalam mobil polisi yang lampunya berkedip merah biru di depan pagar, para tetangga mulai keluar dari rumah mereka untuk melihat keributan tersebut. Siska berlari ke teras dengan rambut yang berantakan, mencoba berteriak meminta tolong kepada tetangga namun yang dia dapatkan hanyalah pandangan sinis dan bisik-bisik penuh cemoohan. Pengacaraku mendampingiku berjalan menuju mobil, memastikan bahwa tidak ada lagi gangguan fisik dari sisa anggota keluarga beracun yang masih tertinggal di dalam rumah itu. Aku menyalakan mesin mobil SUV hitamku, merasakan getaran tenaganya yang seolah ikut merayakan kemenangan hukum yang berhasil kuraih malam ini. Ibu mertuaku yang baru sadar dari pingsannya merangkak keluar pintu teras, menangis memanggil nama Hendra dengan suara yang serak dan penuh keputusasaan mendalam yang luar biasa. Dia melihat ke arah mobilku yang mulai bergerak maju, mencoba menghalangi jalanku namun petugas kepolisian segera menahannya agar tidak melakukan tindakan bodoh yang membahayakan dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di dalam hatiku untuk wanita tua yang telah mendidik anaknya menjadi seorang penipu dan pemeras finansial ulung demi gengsi semata. Kutinggalkan kawasan perumahan mereka tanpa sekalipun melihat ke belakang melalui kaca spion mobilku yang basah oleh air hujan. Malam itu menjadi titik balik paling bersejarah dalam hidupku, di mana aku berhasil memotong rantai manipulasi yang telah mengikat leherku selama 3 tahun penuh penderitaan batin. Sepanjang jalan menuju rumah kontrakanku sendiri, aku mendengarkan musik dengan volume pelan, menikmati setiap detik kebebasan yang terasa sangat mahal dan berharga ini. Aku tahu bahwa besok pagi berita tentang penangkapan Hendra dan pembatalan pernikahan Siska akan menyebar luas seperti api di kalangan rekan bisnis dan keluarga besar kami. Namun aku tidak peduli sedikit pun karena fokus utamaku sekarang adalah menata kembali masa depanku yang sempat tertunda karena kebodohan masa lalu. Sesampainya di tempat tinggal baruku yang aman, aku langsung mandi menggunakan air hangat untuk membersihkan semua sisa ketegangan dan kotoran dari rumah mertuaku tadi. Sambil mengeringkan rambutku, aku melihat ponselku yang terus bergetar menerima ratusan pesan masuk dari kerabat Hendra yang mencoba bertanya mengenai kebenaran kasus mengerikan ini. Tanpa ragu, aku langsung mengaktifkan fitur blokir untuk semua nomor keluarga besar Hendra, agar mereka tidak bisa lagi mengganggu ketenangan hidupku yang baru dimulai kembali. Pengungkapan terbesar malam ini bukan hanya tentang kejahatan mereka, melainkan tentang seberapa kuat diriku sendiri ketika memutuskan untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan finansial. Proses perceraianku dengan Hendra berjalan dengan sangat cepat di pengadilan agama karena didukung oleh bukti-bukti pelanggaran hukum finansial dan KDRT psikis yang sangat kuat. Hendra yang berada di dalam sel tahanan tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan pernikahan kami, apalagi tim pengacaraku menuntut pembagian harta gono gini yang sangat merugikannya. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset yang terdaftar atas namaku, termasuk toko online dan mobil SUV hitamku, tetap menjadi hak milik pribadiku sepenuhnya tanpa ada pembagian sepeser pun untuk Hendra. Selain itu, Hendra juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas uang tabunganku yang telah dia gunakan secara ilegal selama masa pernikahan kami berlangsung. Di ranah hukum pidana, Hendra tidak bisa mengelak lagi dari hukuman penjara karena bukti tanda tangan palsu pada dokumen pinjaman online tersebut diperiksa secara forensik oleh ahli hukum perbankan. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan atas kasus pemalsuan dokumen dan penipuan yang merugikan nama baik serta finansial pihak lain secara sengaja. Karirnya di perusahaan tempat dia bekerja langsung hancur total setelah pihak manajemen melakukan pemecatan secara tidak hormat begitu mengetahui karyawannya terlibat kasus kriminal perbankan. Pria yang dulunya selalu bersikap sombong dan merasa berkuasa penuh atas diriku kini harus menghabiskan hari-hari di balik jeruji besi yang dingin dan sempit. Nasib Siska tidak kalah mengenaskan setelah pembatalan pernikahan mewahnya oleh keluarga Adit menjadi buah bibir yang sangat hangat di kalangan teman-teman dekat dan tetangga sekitar rumahnya. Semua teman sosialitanya yang dulu selalu dia pameri harta palsu kini berbalik menjauhinya dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan serta cemoohan di berbagai media sosial pribadinya. Depresi karena kehilangan calon suami kaya dan reputasinya hancur total, Siska terpaksa harus menjual seluruh barang-barang bermerek miliknya yang dulu dibeli menggunakan uang hasil memeras dariku. Dia kini harus bekerja sebagai pelayan toko biasa dengan gaji yang pas-pasan, demi membantu menutupi utang-utang peninggalan rencana pesta pernikahan mewahnya yang gagal total itu. Ibu mertuaku, Ibu Sarah,
terpaksa harus menjual rumah tinggal mereka yang penuh kenangan palsu itu demi melunasi sisa pinjaman online dan utang vendor pernikahan Siska yang menagih tanpa henti. Rumah besar yang dulunya menjadi tempat mereka menyusun rencana untuk memeras diriku kini telah berpindah tangan ke orang lain dengan harga jual yang sangat murah karena butuh uang cepat. Ibu Sarah dan Siska sekarang terpaksa harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang sangat sempit dan pengap di pinggiran kota yang kumuh. Wanita tua yang dulunya selalu berjalan dengan kepala tegak dan penuh keangkuhan itu, kini sering terlihat merenung sedih di depan teras rumah kontrakannya yang bocor saat hujan. Sementara itu, kehidupanku justru mengalami perkembangan yang sangat pesat dan luar biasa setelah terlepas dari belenggu pernikahan yang penuh dengan racun manipulasi keluarga besar Hendra. Toko online pakaian milikku mendapatkan banyak sekali pelanggan baru semenjak aku bisa fokus sepenuhnya mengurus bisnis tanpa ada gangguan atau potongan uang dari suamiku lagi. Aku berhasil membuka sebuah butik fisik pertamaku di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di kota ini, sebuah impian lama yang dulu selalu ditertawakan oleh Hendra dan ibunya. Mobil SUV hitam kesayanganku kini sering terparkir di depan butik baruku, menjadi simbol dari kemandirian dan perjuangan keras seorang wanita yang menolak untuk ditindas. Beberapa bulan setelah perceraian kami resmi diputuskan oleh hakim pengadilan, suatu sore yang mendung saat aku baru saja selesai melayani pelanggan di butik, aku melihat sesosok wanita yang sangat kukenal sedang berdiri di luar jendela kaca toko. Wanita itu adalah Siska, penampilannya kini terlihat sangat kusam, pakaiannya biasa saja tanpa riasan tebal, dan matanya terlihat sangat cekung mencerminkan penderitaan hidupnya saat ini. Dia melihat ke arahku dengan tatapan yang penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam, seolah ingin melangkah masuk untuk meminta maaf atas semua kesalahan masa lalunya yang sangat kejam. Namun, aku hanya menatapnya dengan pandangan yang datar lalu memanggil satpam butik untuk memintanya pergi dari area depan tokoku. Pernah suatu kali ibu mertuaku mencoba mengirimkan surat menyedihkan melalui perantara salah seorang kerabat jauh kami, meminta agar aku sudi menjenguk Hendra di lembaga pemasyarakatan tempat dia ditahan. Di dalam surat tersebut, Ibu Sarah menulis dengan tulisan tangan yang bergetar bahwa Hendra sering sakit-sakitan di dalam penjara karena terus memikirkan kesalahannya kepadaku selama ini. Dia memohon agar aku memberikan sedikit bantuan finansial untuk membeli obat-obatan Hendra dan membantu biaya hidupnya bersama Siska di rumah kontrakan mereka yang memprihatinkan. Aku langsung membuang surat menyedihkan itu ke dalam tong sampah tanpa berniat membalasnya selembar kata pun karena hatiku sudah mati untuk mereka. Pengalaman pahit ini mengajarkanku sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bahwa sebuah pernikahan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik jika tidak didasari oleh rasa saling menghormati dan kejujuran finansial. Seorang wanita tidak boleh terlalu lemah dan penurut di depan suami yang manipulatif serta keluarga besar mertua yang memiliki sifat parasit yang merugikan diri kita sendiri. Kita harus berani menetapkan batas yang tegas mengenai hak milik pribadi dan tidak membiarkan siapapun melampaui batas tersebut atas nama cinta atau status pernikahan yang suci. Ketenangan dan ketegasan yang kutunjukkan saat menghadapi badai pemerasan keluarga Hendra adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku ini. Kini aku menjalani hari-hariku dengan penuh kebahagiaan, kedamaian pikiran, dan kebebasan finansial yang mutlak tanpa ada satupun orang yang berhak mengatur atau membatasi ruang gerakku lagi. Setiap pagi aku bisa bangun dengan senyuman lebar, menikmati secangkir kopi hangat di balkon apartemen baruku yang mewah, tanpa harus mendengar sindiran pedas dari ibu mertua atau keluhan manja dari adik ipar. Perjalanan panjang dari ruang makan malam yang penuh dengan intimidasi hingga menuju ke puncak kesuksesanku saat ini adalah sebuah bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Aku bersyukur karena memiliki keberanian untuk melepaskan ikatan pernikahan yang beracun itu sebelum terlambat dan menghancurkan seluruh masa depanku sendiri. Untuk kalian semua para wanita di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami tekanan yang sama di dalam rumah tangga kalian, ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan besar untuk menentukan nasib kalian sendiri. Jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang hanya membawa penderitaan dan merugikan kesehatan mental serta finansial kalian demi mempertahankan sebuah status palsu di mata masyarakat luar. Berdirilah dengan kaki kalian sendiri, kumpulkan semua bukti yang kuat jika kalian menghadapi kecurangan, dan percayalah bahwa setelah badai ketidakadilan itu berlalu, akan ada kehidupan yang jauh lebih indah dan penuh berkah yang sudah menanti kalian di depan sana. Setahun berlalu, butik pakaian onlineku berkembang semakin pesat hingga aku mampu membuka cabang kedua di kota tetangga dengan manajemen yang profesional. Aku juga sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar kewirausahaan perempuan untuk membagikan kisah sukses membangun bisnis dari nol tanpa ketergantungan modal orang lain.
Keberhasilan ini kurai murni dari fokus kerja keras dan dedikasi penuh setelah tidak ada lagi energi negatif yang menyedot kebahagiaanku setiap hari seperti dulu. Hidupku kini dipenuhi oleh lingkungan orang-orang positif yang saling mendukung kemajuan karir dan pengembangan diri ke arah yang jauh lebih baik. Aku mendengar kabar burung dari kerabat jauh bahwa Hendra sempat mengajukan pembebasan bersyarat, namun ditolak oleh pihak berwenang karena perilakunya yang kurang baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Ibunya kini mulai terserang penyakit komplikasi karena faktor usia dan stres berkepanjangan memikirkan nasib keluarganya yang telah jatuh miskin dalam waktu semalam saja. Siska sendiri dikabarkan bergonta-ganti pekerjaan tidak resmi karena rekam jejak sosialnya yang buruk membuat pemilik toko enggan mempekerjakannya dalam waktu yang lama. Semua penderitaan yang mereka alami saat ini adalah buah dari benih ketamakan dan kejahatan yang sengaja mereka tanam sendiri dulu. Setiap kali aku mengendarai mobil SUV hitamku membelah jalanan kota yang ramai di sore hari, aku selalu teringat akan momen makan malam penuh drama pemerasan finansial tersebut. Mobil ini bukan sekadar alat transportasi bagiku, melainkan sebuah lambang kemenangan harga diri seorang wanita yang menolak diperlakukan semena-mena oleh sistem patriarki keluarga parasit. Aku bangga pada diriku di masa lalu yang memilih untuk bersikap dingin, tenang, dan menggunakan strategi hukum yang cerdas daripada menangis histeris meratapi nasib malang. Ketenangan adalah senjata paling mematikan untuk menghancurkan musuh yang bergerak menggunakan emosi amarah yang meluap-luap. Kini lembaran masa lalu yang penuh dengan air mata tersembunyi telah kututup rapat dan kuganti dengan lembaran baru yang berkilau penuh prestasi dan kedamaian sejati. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan atau rasa rendah diri karena semua yang kupunya saat ini adalah hasil kerja keras yang berkah dan halal tanpa merugikan siapapun. Pernikahan beracun itu memang sempat memberikan luka psikologis. Namun luka tersebut kini telah pulih sepenuhnya meninggalkan kekuatan mental yang luar biasa kokoh dalam diriku. Aku melangkah maju menatap hari esok dengan penuh keyakinan dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan yang telah menyelamatkanku dari cengkeraman penipu.